Kontak tembak di Papua, satu anggota brigade mobil gugur. Kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata terjadi di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin, 18 September 2023. Satu anggota kepolisian dari Korps Brimob, yakni Bribtu Rudi Agung, gugur dalam peristiwa ini. Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Kartens Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno menyatakan, kontak tembak tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dia menyebut, kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB itu terjadi ketika aparat sedang berpatroli di Kampung Yapimakot, distrik Serambakon. Para pelaku langsung melarikan diri setelah kontak tembak berakhir. Anggota kami telah mengevakuasi korban ke rumah sakit setempat. Upaya pengejaran para pelaku masih terus berlangsung hingga kini, kata Bayu. Peristiwa tembak-menembak itu menunjukkan terus berulangnya kasus kekerasan di daerah otonom baru di Papua. Pegunungan Bintang termasuk 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua pada akhir 2022. Pegunungan Bintang juga disebut sebagai salah satu basis KKB di Papua Pegunungan. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terjadi 54 kasus kekerasan di wilayah Papua selama 8 bulan terakhir. Sekitar 60% kasus kekerasan itu terjadi di 2 daerah otonom baru, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Fritz Ramande memaparkan, kabupaten di Papua Tengah yang sering terjadi konflik adalah Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak. Sementara itu, di Papua Pegunungan, konflik kerap terjadi di Enduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Jayawijaya. Di Dogiai, misalnya, sudah terjadi 2 kali kerusuhan dalam 8 bulan terakhir. 2 insiden ini menyebabkan ratusan bangunan terbakar serta warga dan aparat kepolisian terluka. Di Puncak, KKB melakukan 6 kali aksi teror dalam 3 minggu terakhir. Kelompok itu menembak 2 warga hingga luka berat dan membakar 3 rumah, fasilitas menara telekomunikasi, perpustakaan sekolah, dan gudang penyimpanan beras milik pemerintah Kabupaten Puncak. Terjadi siklus kekerasan antara kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan. Hal ini memicu motif balas dendam sehingga kelompok tersebut menyerang warga sipil yang dicurigai sebagai anggota intelijen, ujar Fritz. Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinusi, mengatakan, konflik antara TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka terus mengakibatkan korban jiwa. Oleh karena itu, Yan berharap kedua belah pihak bisa melakukan perundingan dan dialog untuk menghentikan konflik yang terjadi. JDP selalu mendorong adanya dialog damai sebagai solusi terbaik mengatasi konflik di tanah Papua, katanya. Silakan datang kami, siap lawan. Sekian.